Halo pemirsa Muba TV, berjumpa kembali bersama saya Feby Alvina dalam Berita Muba Sepekan. Tiga pengurus PBSI Muba resmi dilantik. PJ Sekda Musni Wijaya jadi Ketua Umum PBSI Muba. Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia Sumatera Selatan secara resmi melantik sebanyak 43 pengurus Kabupaten Musi Banyuasin masa bakti 2023 hingga 2027. Minggu 11 Juni 2023 di Museum Penghulu Muhammad Soleh Kabupaten Musi Banyuasin. Ketua Umum PBSI Sumatera Selatan Amrullah menyampaikan selamat kepada para pengurus PBSI Kabupaten Muba yang telah dilantik. Dengan dilantiknya 43 kepengurusan PBSI di Kabupaten Muba ini akan lebih memperkuat olahraga bulu tangkis di Sumatera Selatan. Sementara Ketua Umum PBSI Kabupaten Muba Musni Wijaya juga mengungkapkan sangat bersyukur karena telah dilantik sebagai Ketua Umum PBSI tersebut. Dari Skayu, Tim Muba TV mengabarkan. Pimpin upacara di SMA Negeri 1 Skayu, PJ Bupati Apriyadi serukan kepada siswa-siswi di Musi Banyuasin, jauhi narkoba dan jangan tawuran. Mengawali rutinitas kerja, PJ Bupati Muba Apriyadi melaksanakan upacara bersama dengan para pelajar di SMA Negeri 1 Sekayu, Senin 12 Juni 2023. Dalam amanatnya, PJ Bupati Muba Apriyadi mengingatkan para pelajar agar menunjukkan sikap baik dan menghindari perilaku yang menyimpang, seperti tawuran, narkoba, dan perbuatan yang tidak terpuji lainnya. Apriyadi juga mengajak para siswa dan siswi sekolah yang berada di wilayah Musi Banyuasin, khususnya SMA Negeri 1 ini, untuk terus berlomba mengasah kreativitas dan terus berinovasi, membuat karya yang bermanfaat dan bergaul dalam lingkungan yang positif. Dari Skayu, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Apriyadi, lantik dan rotasi 172 pejabat Musi Banyuasin. Sebanyak 172 pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab Muba dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat oleh PJ Bupati Apriyadi Mahmud. Selasa 13 Juni 2023 di Pendopoan Gria Bumi, Serasan Skate. Diketahui rincian pejabat yang dilantik dan dilakukan rotasi diantaranya jabatan pimpinan tinggi 6 orang, fungsional 37 orang, dan administrasi 129 orang. Adapun 6 jabatan pimpinan tinggi yang dilantik, diantaranya Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi menjadi staf ahli Hukum Politik dan HAM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perkim Rismawati menjadi staf ahli bidang keuangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andi Wijaya Busro menjadi asisten perekonomian, dan Kepala BKPSDM Endang menjadi Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Selanjutnya Kepala Inspektorat Aidil Fitri menjadi Kepala BKPSDM. Menurut Apriyadi, pelantikan dan rotasi ini menjadi hal yang memotivasi aparatur sipil negara Pemkab Muba untuk terus maksimal dalam melayani masyarakat dan menjalani roda pemerintahan yang loyal. Sementara PJ Sekda Musni Wijaya juga meminta pejabat yang telah dilantik dan dimutasi untuk bekerja dan bekerja. Dari Pendopoan Gria Bumi, Serasan Skate, Kecamatan Skayu, Tim Muba TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan PAL TV segera luncurkan program televisi keren. Dari keinginan beliau untuk bekerja sama dengan kita, terutama di program-program televisi yang lagi ke depan ini Pak, mungkin karena momen-momennya. Yang bisa mendorong supaya ini menjadi informasi yang menarik itu sebenarnya bila mana dia masuk di wilayahnya kawan-kawan ini, manajer program kami yang biru di stay di Muba aja Pak, penguji. Jadi kami berempat ini dia paling tua.
Bekerja sama dengan media sosial ataupun televisi untuk menginformasikan kinerja dalam membangun suatu daerah yang dilakukan oleh kepala daerah tidak serta-merta sebagai suatu pencitraan. Demikian pula pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan PJ Bupati Apriyadi yang akan meningkatkan kerjasamanya dengan televisi swasta yakni PAL TV. Hal ini disampaikan langsung oleh Apriyadi saat menerima jajaran pengurus PAL TV di Gesos Gria Bumi Serasan Skate, Selasa 13 Juni 2023. Apriyadi berharap rencana kerjasama ini dapat dimaksimalkan sehingga dapat memberi dampak yang positif. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Heriani Sinulingga diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Kartiko Buwono menyatakan siap untuk memfasilitasi tindak lanjut kerjasama dengan pihak PAL TV ke depannya. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut PLT Kabak Protokol Setda Muba Agung, Manajer Marketing PAL TV Sulaiman, Biro Muba Ruzi Iskandar, dan Manajer Program Televisi PAL TV Juliawan. Dari Gesos Gria Bumi Serasan Skate, Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. 1, 2, lagi Pak. Semangat ya Pak. 1, 2. Optimalkan peran kelompok informasi masyarakat. Pemkab Muba gelar sosialisasi sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam mengelola dan menyebarkan informasi ke masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Muba mengadakan sosialisasi komunitas informasi masyarakat. Sosialisasi tersebut bertempat di ruang rapat Serasan Skate, Rabu 14 Juni 2023. PJ Bupati Muba Apriyadi diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Andi Wijaya Busro secara resmi membuka sosialisasi komunitas informasi masyarakat. Pada kesempatan ini, Andi Wijaya mengatakan, KIM adalah komunitas yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif, yang aktivitasnya banyak melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta pembentukan susunan dan keanggotaan Forum Koordinasi KIM di Kabupaten Muba pada kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas. Sementara Kepala Dinkominfo Muba Heriani Sinulingga melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik Ahmad Kartiko Buwono menyampaikan maksud dan tujuan dengan adanya sosialisasi KIM ini untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka, dan memahami informasi, sehingga memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota dapat memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi kelompok masyarakat. Adapun peserta yang hadir untuk mengikuti sosialisasi sebanyak 80 orang, dengan menghadirkan 3 narasumber diantaranya Sekretaris Forum KIM Sumatera Selatan, Hendra Setiawan, Amrullah, dan Mas Pril Aries. Waktu pelaksanaan sosialisasi juga dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 14 Juni hingga 15 Juni 2023. Dari Ruang Rapat Serasan Skate, Tim Muba TV mengabarkan. Tekan inflasi, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin gelar pasar beras dan sembako bersama Perum Bulog Drive, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggandeng Perum Bulog Sumatera Selatan melaksanakan operasi pasar beras medium bertempat di halaman kantor Camat Sekayu Kamis 15 Juni 2023. PJ Bupati Muba diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Andi Wijaya Busro mengatakan, pelaksanaan kegiatan operasi pasar ini dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Muba. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini juga menyampaikan harapan kepada Perum Bulog untuk dapat menyelenggarakan kegiatan operasi pasar ini di beberapa kecamatan yang ada pasar tradisionalnya. Sementara Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muba, Wardi Endang, melaporkan dalam pelaksanaan operasi pasar ini dikucurkan sebanyak 5.000 ton beras, minyak goreng 500 kg, dan gula pasir 500 kg. Dari halaman kantor Camat Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Apriyadi boyong ratusan ton limbah kelapa di Lalan jadi cuan. Operasional industri kokopit dan koko fiber Kecamatan Lalan resmi dimulai. Puluhan ton sampah atau limbah kelapa per hari yang berada di Kecamatan Lalan dan selama ini menjadi persoalan warga, akhirnya menemukan solusi nyata. Berkat inisiasi PJ Bupati Apriyadi Mahmud, limbah kelapa tersebut menjadi cuan atau menghasilkan nilai ekonomi.
Hal ini dibuktikan nyata dengan diresmikannya operasional industri Kokopi dan Kokofiber Kecamatan Lalan di Rumah Produksi Kelapa Terpadu Desa Purwoagung, Kecamatan Lalan, Kamis 15 Juni 2023. Apriyadi mengungkapkan cuan yang dihasilkan dari limbah kelapa yang sudah dikelola menjadi Kokopi dan Kokofiber tersebut mencapai 50 hingga 60 juta per bulan. Selain itu, Apriyadi juga menjelaskan ada puluhan tenaga kerja yang merupakan warga Lalan dapat terserap dengan dimulainya operasional industri Kokopi dan Kokofiber di Kecamatan Lalan tersebut. Dan insya Allah hari ini kita akan melakukan pengiriman perdana atau penjualan perdana dari hasil yang kita lakukan ini untuk dijual ke perusahaan, bahkan diekspor ke luar negeri. Nah, ini potensi ini selama ini sabut kelapa ini kan menjadi masalah nih bagi masyarakat Kecamatan Lalan dan sekitarnya. Nah, mulai sekarang insya Allah sabut kelapa yang tadinya menjadi sampah dan jadi masalah ini dibeli oleh kawan-kawan yang ada di kelompok sini untuk dijadikan Kokopi ini, dan ini akan dijual ke, kami sudah pangsa pasarnya kita sudah ada sih sebenarnya, tinggal kita olah di sini kemudian kita jual. Nah, insya Allah ini akan menambah nilai manfaat dan akan menambah pendapatan masyarakat Kecamatan Lalan. Kepala Disdak Perinmuba Aziza menerangkan sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri yang menerima Kokopi dan Kokofiber limbah kelapa dari Kecamatan Lalan. Sementara Sutoko, salah satu kelompok pengelola limbah kelapa jadi Kokopi dan Kokofiber di Lalan, mengaku sangat berterima kasih kepada PJ Bupati Apriyadi yang telah merealisasikan sentra industri Kokopi dan Kokofiber di Kecamatan Lalan. Berkat inisiasi dan dorongan PJ Bupati Apriyadi, saat ini limbah kelapa di Lalan menghasilkan dan meningkatkan perputaran ekonomi yang berdampak langsung kepada warga khususnya di Kecamatan Lalan. Dari Kecamatan Lalan, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Apriyadi bangun jembatan di Lalan. Jembatan ini menghubungkan 4 dusun di Desa Trimulya Agung, Kecamatan Lalan. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan di Kecamatan Lalan terus dibenahi. Kali ini menggunakan APBD tahun anggaran 2022 yang lalu. PJ Bupati Apriyadi Mahmud mengucurkan anggaran melalui Dinas PUPR Muba sebesar 1,9 miliar membangun jembatan komposit Dusun 1 hingga 4 Desa Trimulya Agung, Kecamatan Lalan. Usai dibangun terhitung sejak Desember 2022 lalu, akhirnya PJ Bupati Apriyadi meresmikan secara langsung jembatan komposit Dusun 1 hingga 4 Desa Trimulya Agung, Kecamatan Lalan, Kamis 15 Juni 2023. Apriyadi mengaku tidak hanya persoalan jalan dan jembatan saja, namun warga Lalan juga dihadapkan pada persoalan listrik. Dan saat ini PMK Muba sedang berjuang untuk peralihan pengelolaan listrik dari PT MEP ke PLN. Sementara Kadis PUPR Muba, Alfa Elan, mengungkapkan pembangunan jembatan komposit Dusun 1 hingga 4 Desa Trimulya Agung, Kecamatan Lalan memiliki panjang 40 meter dan lebar 3 meter. Pembangunannya sudah selesai Desember 2022 lalu dengan menelan anggaran 1,9 miliar. Alfa juga mengaku pembangunan jembatan dan jalan di Kecamatan Lalan di tahun anggaran 2023 kembali dianggarkan untuk kebutuhan masyarakat Lalan. Dari Kecamatan Lalan, Tim Muba TV mengabarkan. Demikian informasi yang telah kami sajikan. Simak tayangan ini di channel YouTube Muba TV dan frekuensi 50 UHF. Saya Febi Alvina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.